Dan oke, ini Pastor Raguel sudah on. Oke, Oke, hai Dad, silakan. hai Pastor. Hai. Ya. Thank you teman-teman sudah datang dan saya akan bicara sedikit tentang dan saya akan berdiskusi dengan Pastor Robert tentang apa yang kita bicarakan atau hasil saya minggu kemarin. Saya bicara tentang time is godly dan saya nggak tahu teman-teman, saya mana ada yang sudah sempat nonton, ada yang sudah ikut ibadah minggu kemarin. Kalau ada yang ikut ibadah minggu kemarin, ya teman-teman pasti tahu. Dan saya ingat selama 2 hari ini ya begitu banyak respons tentang bagaimana mereka diberkati, tentang bagaimana kita bicara soal waktu, dan bagaimana ternyata banyak sekali orang bermasalah dengan waktu. Banyak orang merasa bersalah pada waktu mereka nggak bisa menggunakan waktu mereka dengan baik, tanpa mereka menyadari bahwa nilai dari waktu itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat bernilai. Justru buktinya adalah karena kita pakai waktu, kita nggak bisa rewind lagi. Itu membuktikan bahwa dia sebegitu berharganya sampai nggak bisa dipakai sembarangan. So ya teman-teman silahkan, you are more than welcome untuk bertanya. Bisa nanti tanya di question box. Dan bagaimana di question box silahkan tulis dan sebisa mungkin pastikan pertanyaannya ada hubungannya ya. Saya cuma akan bahas singkat sedikit aja sih. Dan kalau misalnya nggak ada yang nanya, ya nggak apa-apa, berarti saya anggapnya udah pada ngerti semua. Iya kali Pak Robert ya, gitu aja kali ya. Ya, oke. Jadi memang bulan ini bulan yang spesial karena kita bicara time and talents ya. Jadi bagaimana waktu itu kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Betul. Banyak orang yang menyesal kenapa saya tidak lakukan pada waktu saya masih muda, kenapa saya tidak belajar pada waktu saat saya punya kesempatan dan sebagainya. Nah, sangat disayangkan bahwa hal itu tidak akan kembali lagi. Karena itu mari kita belajar untuk bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena itu disebutkan bahwa pembicaraan kita pada malam hari ini sangat tepat dan sangat bagus untuk kita bisa menghargai waktu yang ke depan. Yang ke depannya. Oke. Let's go. Silakan, Pastor Saya buka tadi di Mazmur 90 ayat 12 bahwa kita bilang ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada satu pertanyaan yang sempat saya pikirin dan mengubahkan saya, bahwa pertanyaannya kira-kira gini, if you die tomorrow, kalau saya mati besok, apakah saya akan mati dalam penyesalan atau saya mati dalam sukacita? Itu pertanyaan yang mengganggu saya sekitar 10 tahun dan itu bikin saya berpikir sampai sekarang. Dan mungkin itu pertanyaan yang rekan-rekan dan teman-teman di sini perlu pikirin. Kalau Anda meninggal besok ya, Tuhan kasih tahu Anda meninggal besok, apakah Anda mati dalam damai sejahtera, dalam kepenuhan, atau Anda meninggal dalam penyesalan? Penyesalan karena mungkin banyak hal yang belum Anda lakukan, banyak hal yang tidak berani Anda lakukan, banyak hal yang banyak hal yang harusnya Anda lakukan cuma Anda tunda. Nah itu yang harusnya teman-teman kita perlu pikirin. Kenapa? Karena sebenarnya waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan waktu sebenarnya adalah pemberian terbesar yang bisa kita berikan pada seseorang. Karena saat kita memberikan waktu pada seseorang, kita memberikan sesuatu yang tidak bisa kembali sebenarnya. Waktu yang kita sudah berikan udah nggak bisa balik lagi. Jadi saat saya kasih seseorang waktu, misalnya ngobrol dan sebagainya, kasih 2 jam atau 1,5 jam, saya sudah memberikan sedikit bagian dari hidup saya. Jadi teman-teman juga perlu tahu bahwa waktu itu nggak bisa balik. Nah, masalahnya adalah orang juga, kalau teman-teman lihat di Roma 8 ayat 28, juga teman-teman harus tahu bahwa kita bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja atas segala sesuatu. Untuk kita bisa tahu Allah turut bekerja atas segala sesuatu, perlu ada kata-kata kita tahu sekarang. Sekarang adalah kata yang identik dengan waktu. Jadi artinya kadang hidup juga baru bisa dimengerti kalau kita punya perspektif waktu yang tepat, teman-teman. Karena gini, misalnya saat kita jalan ke depan, ke kehidupan kita ke depan, kita tidak selalu tahu, kita nggak selalu ngerti kenapa sesuatu bisa terjadi. Kita nggak selalu mengerti kenapa banyak hal terjadi di kehidupan kita. Tapi pada waktu kita melihat ke belakang, kita bisa menyadari bahwa Tuhan ternyata merancang yang baik di hidup kita. Nah, untuk kita bisa ngerti itu, kita harus mengerti tentang waktu. Bahwa waktu yang kita ke depan kita nggak bisa ngerti, tapi yang di belakang yang sudah dilewatin kita bisa ngerti. Nah, dan saya juga kasih tahu, saya notice bahwa orang-orang yang mungkin hebat, yang kita hargain, sama-sama punya waktu 24 jam. Kita semua punya waktu 24 jam. Tapi kehidupan mereka sama sekali berbeda. Jadi isunya bukan isu waktunya, tapi cara menggunakan waktunya. Nah, jadi saya sempat share juga tentang bagaimana waktu itu jalan terus. Dulu teman-teman yang sekarang di tim worship New Wine ya, Pastor Robert, itu udah mudah tahun 2000-an, yang 90-an udah jarang, yang 80-an lagi. Jadi itu mudah semua dan mereka nggak tahu krisis moneter tahun 98, mereka nggak tahu bakar-bakaran,
Mereka nggak pernah merasakan dulu dolar pernah 3.000. Mereka dulu nggak pernah ngerasain. Jadi mereka itu memang dari generasi yang sama sekali berbeda. Jadi memang waktu itu berjalan terus. Dan ingat pada waktu kita nyanyi selamat panjang umur, sebenarnya umur kita berkurang. Nah teman-teman itu perlu renungin baik-baik tuh. Jadi dan saya sempat share bahwa waktu itu tidak menyembuhkan luka. Banyak orang berpikir bahwa biarkan Ya, waktu menyembuhkan luka. ya, Tapi temukan banyak luka dikasih waktu malah jadi bernanah, malah tambah parah, malah ya, infeksi. good, Kenapa? good, yes. Isunya bukan di waktunya, tapi isunya adalah luka yang diobatin atau enggak. Waktu hanya bisa menyembuhkan luka yang diobatin. Obat adalah faktor pembeda yang membuat luka sembuh atau bernanah. Jadi makanya ada di antara teman-teman yang biarkan waktu yang membalut luka saya, malah tambah parah. Kenapa? Karena memang lukanya harus diberesin. Makanya saya bilang, time doesn't heal wounds. Time heals treated wounds. Waktu tidak menyembuhkan luka. Waktu menyembuhkan luka yang diobati. Nah, saya sempat bahas di Mazmur 46 ayat 10. Dia bilang, be still and know that I am God. Itu ayat ini bagus karena memberikan kita pengertian bahwa pengenalan sejati, kalau mau kenal seseorang, apalagi kenal Tuhan, kita butuh untuk still. Still bisa berarti diam, still bisa berarti memperlambat, still bisa berarti tenang, menenangkan diri, melambatkan tempo. Karena kalau mau kenalan sama orang, kita nggak bisa, kita harus melambatkan tempo hidup kita dan banyak ngobrol sama dia, sharing sama dia, tahu isi hatinya. Dan itu sama, kayak hubungan dengan Tuhan juga sama. Kira-kira kayak gitulah. Nah makanya kalau teman-teman datang ibadah, especially teman-teman dari New One International Church, datang ibadah jangan buru-buru, ya. Datang tepat waktu, jangan biar ngos-ngosan, sebisa mungkin Atau lebih awal. biar ada waktu, tenangin diri kamu, nggak usah buru-buru, misalnya kayak jam 9:30 baru jalan, nggak, kalau bisa lebih pagi, nyampe di situ, ditenangin diri dulu, enjoy suasananya, ngobrol dulu sama orang, nggak usah terlalu di semua tuh harus cepat-cepat, nggak, itu kadang untuk kita kenal Tuhan, waktunya kita harus memperlambat tempo hidup kita. Nggak heran banyak orang pengenalan Tuhannya nggak sempurna karena mereka tidak memperlambat tempo waktu mereka untuk bisa dengar suaranya Tuhan atas hidup mereka. Makanya saat teduh, berdoa, itu ada contoh waktu kita memperlambat tempo hidup kita untuk kita dengar Tuhan tuh maunya apa. Nah, teman-teman, makanya, dan melatih potensi pun butuh waktu. Dan silakan kalau ada yang mau nanya ya. Nah, makanya justru, tapi gini, waktu yang terbatas justru bisa bikin kita menghargai. Karena justru menyadari bahwa dia ada batasnya. Nah, Efesus 5:15-17 bilang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan kayak orang bebal, tapi kayak orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. So itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus kasih penjelasan jelas banget. Paulus nggak mau kita jadi orang bebal dan orang bodoh untuk kepentingan kita sendiri. Jangan sampai kita jadi orang yang keras kepala, nggak pengertian, bahwa tidak mengerti bahwa waktu yang kita punya ada sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena gini, banyak kalau orang nggak tahu nilai satu barang, dia akan memperlakukan barang itu sembarangan. Banyak orang memperlakukan waktu sembarangan karena mereka nggak tahu nilai dari waktu itu. Jadi jangan rugikan diri kita untuk jadi bebal, tapi justru kita harus mengerti kehendak Tuhan. Justru mengerti kehendak Tuhan ada sesuatu yang penting bagimu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tanya di question box ya, silakan. Nah, kan mengerti kehendak Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya kita dulu, apa maunya Tuhan? Nah, saya mulai masuk pelan-pelan teman-teman bahwa saya belajar satu hal pada waktu saya baca firman Tuhan bahwa menghargai waktu menurut Tuhan itu tidak sama dengan hidup terburu-buru. Nah ini yang orang suka nggak ngeh bahwa mereka berpikir kalau mereka terburu-buru, mereka cepat melakukan segala sesuatu, artinya menghargai waktu. Tentu etos kerja harus dinaikkan, cuma bagi Tuhan menghargai waktu tidak sama dengan terburu-buru. Karena kita bisa lihat bahwa Tuhan juga nggak terburu-buru. Yesus di dunia tidak terburu-buru sama sekali. Bahkan Yohanes 10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan saya belajar kalau Yesus yang ngomong, harusnya kita yang dengar. Karena dia pengen hidup kita dalam kelimpahan. Dan tampaknya bagi Yesus, hidup berkelimpahan tidak sama dengan hidup terburu-buru. Nah ini yang teman-teman perlu renungin baik-baik nih.
Tampaknya karena Yesus memakai waktu caranya beda banget. Nomor satu, dia nggak pernah terburu-buru. Dia banyak spend time dalam doa dan tenang. Dia banyak berdoa, banyak menyingkirkan waktunya. Dia banyak menyingkir untuk berdoa. Pelayanan selesai cuma 3,5 tahun. Ada waktu untuk main sama anak-anak. Ada waktu untuk lihat pohon ara. Ada waktu tidur di kapal. Ada waktu datang ke kawinan. Ada waktu santai di sebelah sumur. Dan gara-gara santai, dia malah bisa tobatin orang. Dan bahkan Matius 11:28 sendiri bilang, datanglah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Teman-teman bisa renungin nggak kayak gini? Cara Yesus menyikapi waktu berbeda sekali. Jadi artinya bagi Yesus, menghargai waktu yang Tuhan berikan bukan berarti terburu-buru, bukan berarti nggak ada waktu luang, bukan berarti nggak ada istirahat. Ini nih menurut saya nih, bagi teman-teman nih mungkin yang generasi yang milenial, generasi Z, ini harusnya bikin kita mikir. Karena kita hidup di hustling culture. Terburu-buru, semua harus penuh, semua harus sibuk, dan kalau nggak sibuk, stres. Kalau nggak sibuk, kayaknya nggak terhormat gitu. Padahal Yesus sendiri dibilang dia nggak selalu sibuk, justru ada waktu-waktu dia beristirahat. Dan bahkan kalau saya nggak akan jelasin detail bahwa Yesus itu punya 3 prinsip kalau saya baca di apa yang dia lakukan. Nomor 1, Yesus tahu purpose. Kedua, Yesus tahu priority. Yang ketiga, Yesus tahu plan-nya. Jadi Yesus ini menarik. Jadi kayak gini, teman-teman. Untuk kita ngerti purpose, priority, dan plan gini. Kita ibaratnya kalau menyetir mobil. Kita harus tahu kita mau purpose-nya kemana. Yeah. Kita mau tahu kita sudah kemana. Kita bisa tahu prioritas mau ambil jalan yang mana. That's right. Dan kita bisa say no sama jalan-jalan yang nggak penting. Yeah. Misal kalau saya mau pergi ke Grand Indonesia. Saya jadi tahu prioritas jalan mana yang saya harus ambil. Dan saya tidak perlu ambil jalan yang lain yang nggak ada hubungannya sama GI. Dan karena muter-muter gitu ya. Muter-muter kan justru gara-gara tahu tujuannya, jadi dia tahu prioritasnya. Dan gara-gara tahu prioritasnya, dia tahu jalannya seperti apa, dia jadi bisa merencanakan dengan baik. Kira-kira harus sampai jam berapa perjalanannya pertama. Itu yang bikin Yesus itu hidupnya kayaknya nggak terburu-buru. Karena saya belajar bahwa Yesus juga banyak say no. Dia banyak hal yang dia tidak bilang iya. Ada perempuan dari Syro-Venesia yang datang untuk ketemu sama dia. Yesus tolak. Yesus bilang, aku hanya diutus untuk domba-domba Israel. Pertanyaan saya, apakah Yesus nggak peduli sama bangsa lain? Yesus peduli, cuma Yesus tahu job description dia, prioritas dia adalah untuk orang Yahudi, bukan untuk bangsa lain. Bangsa lain itu urusan Paulus, urusan rasul-rasul yang lain. Ini di sini saya belajar banget tentang bagaimana prioritasnya, purpose Yesus. Yesus cuma untuk membangun, memberikan hidup. Dia nggak buat gereja, dia nggak buat badan usaha. Dia cuma menunjukkan dia Tuhan, mati untuk dosa manusia. Akhirnya urusannya cuma yang di sekitar situ aja. Dia sengaja bikin marah orang Farisi supaya dia, planningnya dia, purpose-nya dia untuk mati dosa manusia cepet-cepet jadi. Jadi bisa lihat nggak, gara-gara Yesus tujuannya jelas, prioritasnya jelas. Nah teman-teman, kita perlu tahu tujuan kita. Kita perlu tahu hidup kita mau dibawa kemana. Tuhan juga kasih purpose di hidup kita. Saya waktu yang kemarin memang saya agak detail di soal purpose. Tapi saya berharap teman-teman bisa pikirin itu baik-baik. Kalau kamu tahu purpose hidupmu mau dibawa kemana, kamu akan tahu prioritasmu. Kenapa? Karena itu teman-teman. Dan banyak orang bilang gini. Banyak orang berpikir, especially hamba Tuhan yang bilang, segala pelayanan harus diambil gitu. Semua harus dilakukan. Bahkan segala sesuatu harus dikerjain, ini, itu, dan sebagainya. Padahal sebenarnya Yesus pun nggak ambil semua. Believe it or not. Yesus punya prioritas. Teman-teman perhatiin nggak bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang, tapi dia tidak pernah menyembuhkan murid-muridnya sendiri. Kenapa? Karena murid-muridnya nggak pernah sakit. Karena tampaknya bagi Yesus, melayani itu penting, tapi kesehatan murid-muridnya juga penting. Jadi sibuknya Yesus tidak pernah melalaikan hak murid-muridnya dan dirinya untuk beristirahat. Bisa nggak Yesus sembuhkan muridnya kalau sakit? Bisa. Tapi buat apa? Kalau misalnya bisa tetap sehat, kenapa harus sakit? Itu prioritas. Itu bagaimana Yesus tuh lebih menghargai murid-muridnya dan siapa murid-muridnya daripada apa yang murid-muridnya bisa kerjakan. Bagi saya ini sesuatu yang powerful banget. Kenapa? Karena banyak orang salah prioritas. Gini, makanya kita salah memberi nilai sama banyak hidup kita. Contoh, saya bilang bahwa misalnya
every decision actually is a value judgment. Kalau kita mau beli tas, sebelum kita beli tas, selain kita ngeliat bagus, kita akan lihat harganya. Kalau harganya cocok, kita beli. Kalau harganya nggak cocok, ya sudah, goodbye. Jadi saya belajar bahwa barang yang kita beli, transaksi yang kita beli, waktu yang kita berikan, sebenarnya itu ada penilaian nilai di situ, value judgment-nya. Bernilai apa enggak? Kalau misalnya kita merasa semua sesuatu itu kejauhan, kita nggak nganggap itu bernilai, cukup bernilai, ya kita tinggal tolak. Nah, masalahnya, jadi masalah kalau yang kita nilai, itu kita salah bernilai. Yang harusnya nggak terlalu penting, jadi terlalu penting. Yang harusnya terlalu penting, jadi nggak terlalu penting. Contoh, banyak teman-teman yang salah atur nilai, yang salah atur prioritas antara pekerjaan dan kesehatan. Banyak orang lebih mementingkan pekerjaan dibanding kesehatan. Begitu kesehatannya hancur, pekerjaan juga hilang. Banyak hamba Tuhan lebih mementingkan pelayanan dibanding keluarganya. Padahal keluarganya berantakan, pelayanannya pasti hilang. Padahal kalau misal dia menolak pelayanan demi bisa jalan sama keluarganya, pelayanannya nggak bakal hilang. Kalau dia memang dipanggil Tuhan, pelayanan itu tidak akan diambil dari dia. Akan ada orang lain yang gantiin. Maksudnya jadwal bisa diganti, tapi jadwal bagi dia akan terus ada. Maksud saya. Saya ingat pernah say no sama satu pelayanan hanya demi saya udah janji sama Helsa, istri saya, untuk jalan. Kami nonton stand up comedian karena saya nemenin dia dan saya tahu dia pengen banget nonton itu. Saya sampai batal pelayanan demi dia. Mungkin banyak orang bilang, loh, kan pelayanan tuh penting. Lah, emang istri saya nggak penting? Emang istri saya bukan sebuah pelayanan? Kan dia kan first ministry, justru menurut saya dia yang lebih penting. Soalnya orang suka lupa kalau misalnya pelayanan itu kita nggak bisa, kita bisa reschedule atau minimal ada pendeta lain bisa gantiin. Tapi nggak ada yang bisa gantiin peran saya sebagai suami. Nggak ada yang bisa gantiin. Dan kalau keluarga saya berantakan, pelayanan bisa berhenti. Nah itu menurut saya prioritas yang orang tuh mungkin orang nggak lihat sampai situ. Tapi menurut saya itu kita perlu lihat. Banyak teman-teman yang bekerja terlalu kasar, terlalu berat, demi nggak peduli kesehatannya. Begitu dia sakit, pekerjaannya pun pergi. Jadi teman-teman, ini yang saya pelajarin. If everything is important, then nothing is important. Sebenarnya Pastor Robert mau menyikapi dulu atau apa? Oke, boleh. Sebenarnya kita harus bisa menggunakan waktu kita itu dengan sebaik-baiknya ya. Artinya tepat waktu dalam pengaturannya tadi itu ya. Jadi sama seperti seorang petani, kalau dia memang misalnya dia dikasih benih, benih ini harus ditanam jangka waktunya misalnya 1 minggu. Kalau dia kan jadi punya 2 pilihan. Satu, apakah dia mau tiduran aja di tempat teduh, menikmati hari dan sebagainya, atau dia bergegas mengatur harinya untuk bisa menabur sehingga dalam waktu 1 minggu seluruh bibit-bibit yang diberikan pada dia sudah dia tanam ke sekian besarnya tanahnya dia. Nah, karena dia menanam tepat waktu sehingga dia menuainya pun tepat waktu. Nah, ini yang jarang sekali orang pergunakan waktu, mempelajari waktu seperti ini. Karena Tuhan kan bicara tadi ada purpose-nya dalam setiap ini kan. Ketika Tuhan kasih purpose sama kita, maka itu jangan pikir waktunya selamanya. Tidak, ada waktu yang Tuhan expect untuk kita bisa lakukan. Sehingga kita bisa menggunakan waktu itu sebaik mungkin kan. Ajarkanlah kami menghitung hari-hari agar kami boleh oleh hati yang bijaksana. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai hati yang bijaksana? Yaitu kita dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita nggak akan bisa menuai kalau kita seenak kita melakukan spend waktunya kita. Disantain dulu, tidur-tiduran dulu, ini dulu, dan sebagainya. Nah, untuk itulah kita harus bisa tepat waktu menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian, ya. Oke. Betul, dan purpose Tuhan itu selalu berhubungan dengan waktu yang Tuhan berikan dan potensi yang Tuhan berikan. Ya, karena kan tidak tertarik dengan apa yang kita nggak punya. Kalau teman-teman cek bagaimana Tuhan memakai banyak tokoh Alkitab untuk memenuhi tujuan mereka. Mereka itu dikasih waktu dan juga dikasih potensi. Dan Tuhan pakai potensi yang mereka punya, bukan yang nggak punya. Nah, ini yang saya sempat jelasin sepotong minggu lalu. Bahwa Tuhan tidak tertarik dengan yang kamu nggak punya. Tuhan tertarik dengan yang kamu punya. Tuhan mau pakai yang kamu punya. Makanya yang kamu punya dari sekarang dicek, dikejar, dilatih, dipertajam, sehingga pas waktunya siap Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. That's right.
Jangan. Bisa. Sama seperti orang misalnya belajar piano atau belajar main gitar. Banyak orang yang malas-malesan belajar. Kenapa? Karena dibayarin sama orang tua gitu. Dibayarin. Tapi itu berarti waktunya tidak digunakan dengan baik. Seharusnya belajar dengan baik, belajar gitar atau belajar piano, sehingga pada waktunya kamu seharusnya sudah bisa main lagu-lagu tertentu, kamu sudah bisa. Tapi karena kamu mungkin tidak membuang-buang waktu, tidak mempergunakan dengan baik, sehingga orang-orang lain udah pada bisa gitu, Anda masih baru belajar mencet do, re, mi, kayak begitu itu kan nanti akhirnya ditanya sama orang lain, dari mana aja kamu, kok baru bisa begitu, gitu kan? Jadi orang bertanya gitu jadi karena dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, ya itu jangan teman-teman, kita perlu sadar soal waktu yang terbatas. Dan makanya plan itu penting. Teman-teman tahu nggak, saya belajar bahwa sebenarnya tidak ada orang tidak bisa membuat plan. Nggak ada yang nggak bisa. Yang ada hanyalah orang tidak tahu prioritasnya. Saya menemukan banyak orang yang berantakan plannya itu karena nggak tahu prioritasnya. Misalnya jam 10 harus ada di mana, jam setengah 11 harus ada di mana, jam 11 harus di mana. Kegiatannya terlalu banyak sehingga dia itu tidak bisa merencanakan dengan baik. Padahal semua, maksudnya gini, kalau kita harus terima bahwa memang waktu kita nggak banyak dan kita tidak bisa kerjakan semua. Memang maka dari itu kita perlu atur waktunya baik-baik. Dengan keterbatasan kita, ya memang harus diatur sebisa mungkin. Tapi kalau orang tahu batasnya dia dan orang tahu prioritasnya, mengatur akan jelas jauh lebih mudah. Jelas itu, jauh lebih mudah. Jadi kita tahu mana yang penting, mana yang enggak, mana yang prioritas, mana yang enggak. Itu tuh menurut penting. Contoh. Dan tidak berarti bahwa kalau kita menghargai waktu berarti kita pelayanan terus atau kita kerja terus. Nggak selalu berarti kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Karena kadang kalau teman-teman tahu, misalnya akan singgung khotbah Pastor Chris kalau saya 2 minggu lalu tentang like an athlete. Atlet itu punya plan sendiri untuk dia berlatih. Tapi plannya tidak selalu berarti dia tuh melakukan olahraga terus. Contoh, seorang atlet lari, dia berlatih untuk 1 bulan, tidak berarti sebulan penuh dia lari. Tapi ada momen dia berlari, ada momen dia makan, ada momen dia istirahat, dan 3 kegiatan itu menopang kekuatan dia sehingga dia bisa melaksanakan dan bisa mendapatkan latihannya sebaik-baiknya. Jadi memang kita harus lihat kegiatan-kegiatan, dan makanya kita harus cek kegiatan-kegiatan mana yang benar-benar membawa kita ke tujuan kita. Itu yang bakal bikin yang Tuhan bisa pakai. Karena saya suka deh statement ini. The key to concentration is elimination. Kunci dari sebuah konsentrasi adalah eliminasi. Nah, kadang teman-teman juga sekarang dari teman-teman yang menurut saya ada di live ini perlu lihat. Coba kamu pikir, kamu berantakan waktunya. Mungkin kamu perlu cek. Ada hal-hal yang kamu belajar untuk bilang enggak. Mungkin. Ada yang harusnya kamu nggak kerjain. Ada yang harusnya orang lain yang kerjain. Mungkin ada hal-hal yang harusnya kamu harus minta tunggu dulu. Mungkin ada hal-hal harusnya kamu prioritaskan lebih. Mungkin ada hal-hal namanya, mungkin rata-rata hidupmu important, tapi mungkin ada yang urgent sebenarnya. Nah, menurut saya kita perlu atur prioritas kita lagi. Biarlah yang nilainya paling tinggi itu menduduki prioritas pertama. Ya, mungkin ada satu contoh yang cukup bagus, yaitu antara social media scrolling dan personal growth. Ya, nah itu. Ya, kita ini personal growth ini kan seharusnya kita mengerti ya, bahwa kita ini sama seperti petani tadi saya terusin ya, bahwa kita ini ada waktunya menabur, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita ini, dan saya kira TikTok nggak jadi masalah asal kita bisa bagi waktu. Tapi kebanyakan kita main sosial media pun, maka kita nggak akan belajar, kita yang dilihat adalah sosial media. Dan sosial media itu pinter, dia mancing untuk bisa engage gitu. Makin engage, makin dilihat, waktu udah lupa begitu. Bukan tidak boleh, tetapi kita harus bisa membagi waktu untuk personal growth. Karena mindset ini kan perlu bertumbuh terus. Pelajaran-pelajaran nggak cukup kita hanya membaca feeds-nya yang ada ditulis dan sebagainya, yang ada di mana-mana. Memang itu bisa buat belajar, tapi berapa persen kita bisa belajar dan berapa persen yang kita lihat, misalnya ada orang yang cuma nontonnya soal apa begitu ya, soal apa, pergi jalan-jalan lah, pergi gini lah, healing lah dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang memang dia kepengen belajar terus, personal growth, karena dia perlu berubah mindsetnya. Nah, orang-orang seperti ini kalau mereka ini mengimbangi melihat personal growth dan social media scrolling,
maka dia akan bisa bertumbuh dengan cepat. Nice. Dengan menggunakan sosial media juga, gitu loh. Ya, oke. Nah. Oke, gitu aja sih. Yang penting karena tujuannya adalah kita untuk personal growth, pertumbuhan kita, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Oke, gitu aja. Semoga teman-teman bisa mengerti hal ini ya. Dan jangan lupa, tadi kami ngomong tentang bagaimana harusnya waktu itu dipakai. Ya. Tapi saya juga ada orang-orang yang mungkin sudah ngabisin waktu, ada yang sudah merasa menyesal dan sebagainya. Teman-teman, tidak pernah terlambat menurut saya. Artinya saya pelajari bahwa tidak pernah terlambat untuk kita bisa kembali mengatur hidup kita kembali ke jalan yang benar. Tidak pernah terlambat. Saya menyukai saya suka deh kemarin saya merenungkan tentang anak yang hilang passage perikop tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu memang bicara tentang anak yang berdosa dan lari dari orang tuanya, dari ayah, kurang ajar sama ayah. Tapi itu juga berbicara tentang bagaimana seorang anak yang tidak bisa mengerti mana yang lebih bernilai, bahwa dia adalah orang yang gagal menaruh nilai. Harusnya kalau harus gagal menaruh nilai-nilai yang penting pada hal yang harusnya penting. Contoh, harusnya kalau misalnya dia dapat warisan dari ayahnya, warisan dari ayah, harusnya dia tabung gitu misalnya. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa tidak ada waktu yang terlambat untuk kita bisa kembali lagi. Cuma secepatnya kembali. Contoh, ini saya mau share tentang ayat anak yang hilang. Oke? Ada 4 fase yang dilakukan anak yang hilang yang bikin dia kembali ke right on track. Dan saya berharap teman-teman yang sekarang katanya lagi merenung, saya berharap kamu bisa kembali ke track ini. Ada 4 hal yang dilakukan. Nomor 1, dia rethink his life. Rethink his life. Pada waktu dia di kandang babi, setelah dia berantakan, kadang ada badai yang terjadi di hidupnya dia yang membuat dia bisa rethink his life. Dia sudah punya duit, terus duitnya habis, dia akhirnya di kandang babi, dia rethink, memikirkan kembali hidupnya dia. Dulu gue di rumah orang tua gue, kayak gue bisa makan enak, sekarang gue babi pun gak mau, bahkan dapat makan babi pun gue gak bisa gitu, ampas babi aja gue gak bisa. Itu rethink ada sesuatu yang penting, karena rethink membuat kita berpikir. Nah, sebenarnya hidup saya ini ngapain sih? Kenapa saya bisa di posisi ini? Teman-teman yang mau bertobat harus rethink dulu. Nah, setelah rethink, jangan cuma sekedar mikir, bertobat. Kedua, repent. Lihat, ada langkah yang dilakukan oleh si anak yang hilang. Setelah dia rethink, dia nggak cuma overthinking di kubangan babi. Dia rethink, dia bangkit, dia berjalan, kembali ke rumah bapaknya. Belajar untuk menerima konsekuensinya. Ini namanya repent. Repent bukan cuma nangis. Repent adalah berusaha kembali ke jalan benar. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu kembali ke jalan benar atau enggak? Kamu sudah masuk rethink atau kamu masuk repent atau baru masuk rethink nih? Karena saya tahu banyak anak muda, banyak teman-teman yang rethink hidupnya dia. Kok gue gini terus, gini, tapi nggak nyampe repent. Akhirnya hidupnya gitu. Oh, oke. Baru rethink, kamu mau rethink mah banyak. Kok gini ya? Aduh, waktu gue udah banyak, tapi nggak tahu gimana. Aduh, saya nggak tahu harus berangkat dari mana. Saya pengen balik, cuma nggak tahu harus mulai dari mana. Terus aja gitu. Dia baru banyak orang, dia baru menyadari gitu kan. Tetapi mau ngambil langkahnya gimana? Pusing lagi gitu. Belum ambil. Nah, masalahnya rethink itu penting, tapi itu dia belum sampai repent. Repent itu sudah ada tindakan, dia ngambil langkah. Jadi itu sadar, bertobat itu repent. Ada fase sadar, ada fase melangkah. Ya. Jadi kamu harus ke arah situ, melangkah kembali ke arah yang benar. Betul. Nah, itu yang jadi masalah. Mereka cuma doang, tapi nggak nyampe. Padahal harusnya kamu tuh jalan. Jadi saya selalu ngomong kayak gini. Yang orang suka nggak ngerti gini. Kalau kamu udah tahu nyasar, jangan cuma nangis, putar balik. Iya, betul. Saya ketemu orang yang pas sudah nyasar, nangis, dia nggak muter balik. Padahal kalau muter balik, mungkin ada jalan yang benar akan selalu ada bagi dia. Kamu makanya cobalah bangun imanmu, putar balik. Yang ketiga, ini yang indah, realign values. Realign itu bahasa yang powerful, yaitu dia kayak mengarahkan kembali, kayak membenerin kembali alur nilainya dia. Dan itu yang dilakukan oleh Bapa di surga, dan yang ditantang oleh si sang ayah.
pada waktu sang si apa namanya si anak yang hilang datang ke temu ayahnya, adalah dia itu ayahnya langsung ngejar dia. Ayahnya ngejar dia, memeluk dia dan mengembalikan nilai-nilai dia. Ya, Bukunya diperbaiki, ya. dikasih cincin. Itu membuktikan bahwa yang pertama kali harus diperbaiki adalah nilai apa yang berharga. Bahwa yang berharga bagi apa namanya, nilai-nilai apa yang valuable itu dikembalikan ke si anak bungsu. Nilainya dia, harga dia dibalikin. Dan di sini kita belajar bahwa kita harus align kembali value kita sesuai firman Tuhan, sesuai purpose kita, prioritas kita, plan kita. Makanya kita perlu someday khotbah khusus tentang tujuan hidup memang kayak ini. Biar teman-teman Ya, kita harus bisa melihat apa yang penting kata Tuhan dan apa yang penting kita mau begitu. Karena seringkali ini bertolak belakang. Tuhan maunya kamu realign dengan ini nilai-nilai kamu ini. Kamu ini anaknya dan bukan pembantunya, dan bukan pembantu yang tidak dihargai. Kamu ini anak. Berarti kan punya nilai. Di mana nilai-nilai kamu yang dibentuk oleh orang tuamu selama ini begitu. Masa menghilang begitu aja. Nah, itu yang Tuhan inginkan dikembalikan itu. Itu namanya realign. Nah, teman-teman, gini, kita semua ada di keadaan macam-macam. Teman-teman ada yang lagi keadaan stres, keadaan apa, tapi akan selalu ada tantangan untuk kita realign hidup kita kembali kepada rencana Tuhan. Nah, realign itu kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Karena apa? Karena waktu setiap orang berbeda-beda dan kesulitan setiap orang beda-beda. Ada orang yang mungkin kayak mereka itu lebih susah realign dari yang lain, mungkin karena lingkungan, karena kebiasaannya. It doesn't matter, nggak apa-apa, Tuhan juga tahu kamu susah. Tapi isunya bukan soal kamu bukan soal cepat apa enggak, tapi isunya adalah kamu rela realign nggak, walaupun pelan-pelan. Ada yang cepat bagus, tapi kalaupun kamu pelan, kamu tetap rela realign nggak, tetap mau mengembalikan nilai-nilai kamu nggak? Kenapa? Ya. Karena Tuhan, kecepatan tidak sepenting arah. Lambat, Ya, asal benar. Realign itu penting, makanya teman-teman. Ini kayak ini saya belum sempat khotbah detail, mana saya harus balikin lagi nih. Someday saya harus bicara lagi nih. Nah, dan yang keempat, rebuild his hope, membangun kembali pengharapannya dia. Ya. Dia sudah dinilai kembali, diberikan nilai yang baru kembali, dia harus membangun pengharapannya. Dan bagi teman-teman yang lagi rethink, repent, realign, teman-teman juga harus rebuild pengharapan kamu lagi. Ya. Karena yang lagi sebentar ini kami tunggu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke question box. Dan untuk mendengar khotbah keseluruhannya ada di YouTube di NWI Church, di khotbah yaitu Time is Godly. Baru mau bilang time is holy, time is godly. Time is godly, betul. Makanya teman-teman, saya mau ajak kita sama-sama. Untuk kamu bisa bangkit, kamu harus kembalikan harapanmu sama Tuhan. Pertama, kamu harus tahu Tuhan itu Tuhan yang baik. Kamu harus tahu Tuhan itu Tuhan yang gak menyerah sama kamu. Tuhan itu Tuhan yang belum berhenti sampai sini. Mungkin kamu merasa menyerah, mungkin kamu merasa gak tahu gimana. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang mudah gitu saja menyerah sama kamu. Kalau surga aja ditinggalin demi kamu, apalagi kalau kamu level sekarang, dia masih tetap kejar kamu. Dan yang menarik adalah gini, banyak yang bikin masalah, Pastor Robert, generasi sekarang adalah mereka merasa apa yang mereka kerjakan, walaupun mereka sibuk, itu tidak sesuai dengan purpose mereka, dan mereka stres. Banyak. Saya maunya sesuai purpose ini, tapi kok kerjaan saya, purpose saya nggak ngasilin duit, mungkin calling saya rasanya belum ngasilin duit, saya kerja ini itu dulu. Nah ini, saya baru belajar di firman Tuhan, ada penghiburan bagi mereka. Yaitu memang Tuhan panggil orang yang sibuk. Memang kita masih gak jelas hidupnya, tetapi Tuhan itu nggak membiarkan mereka gitu aja. Tuhan tahu perjuangan orang-orang kayak gini. Tuhan tuh panggil orang yang sibuk. Kita lihat bahwa setiap kali di pola firman Tuhan nggak pernah manggil pengangguran. Saya sih cek nggak pernah ya. Manggil orang-orang sibuk. Walaupun kadang sibuknya suka nggak jelas. Musa sibuknya nggak jelas. Gideon sibuknya. Daud apalagi. Tapi Tuhan ketidakjelasan dan Tuhan arahkan kembali. Dan di sini kita sadar kalau Tuhan sayang sama kita,
Mungkin teman-teman yang sekarang ini lagi sibuk nggak jelas, kamu harus terbuka sama arahan dari Tuhan. Karena siapa tahu Tuhan lagi ngomong sama kamu. Saat kamu lagi sibuk, walaupun sibukmu mungkin nggak sesuai yang kamu harapkan, kamu bisa memposisikan diri untuk Tuhan panggil kamu. Itu. Ya, Jadi ya, jangan ya. nyerah juga. Karena saya tahu, Pastor Robert, saya menemukan ada orang-orang yang lagi sibuk sana, ada banyak fase. Ada mereka yang memang sedang mengerjakan yang mereka sukai di pekerjaan. Ada yang terpaksa menyukai mereka kerjakan. Terpaksa itu. Karena sebenarnya mereka nggak suka. Tapi harus harus tahan-tahan. Ada yang memang Ya. kehilangan tujuan, tapi terpaksa kerja. Mungkin untuk keuangan dan sebagainya. Ada yang memang lagi autopilot aja, lagi stres aja, ya udah gue jalin aja. Tapi Dan ada juga yang berikutnya adalah orang yang sibuk tanpa ada tujuan. nah itu, orang sibuk nggak tahu. Nggak tahu ngapain gitu. Rata-rata manusia Pokoknya ikut sini, ikut sana, pergi ke pesta sini, pergi ke sana, diundang sana, diundang sini. Dia itu pergi. nggak jelas hidupnya. Nggak jelas hidupnya. Tapi Akhirnya dia stres sendiri. stres sendiri. Nah, tapi Iya. mungkin pengharapan yang saya bisa berikan adalah Tuhan tahu kesibukan kamu yang nggak jelas itu. Maka dia bilang, kemudian dia bilang, saya belum selesai loh sama kamu. Penjalaman dan nah, saya suka. Nah, ini pamungkas yang saya bahas kemarin sih. Ini saya sempat share tentang di Yohanes 16-15. Ini untuk penutup yang saya bicarakan kemarin gitu. Ya. Bahwa Yesus ngomong, bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Itu ada statement yang kalau kita sering dengar mungkin itu menarik, biasa aja. Tapi saya kemarin menjelaskan tentang bagaimana konteks kata bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Kenapa kata yang Yesus keluarkan itu begitu berharga? Mungkin kita ngeliatnya biasa aja, seru aja. Tapi bagi para murid itu sesuatu yang indah. Kenapa? Karena nah ini saya sebelum saya nutup, saya mau itu dulu ya teman-teman. Saya mau share kenapa kata-kata ini muncul. Karena ini ada hubungannya juga dengan time is godly. Gini, kita harus mundur dulu ke pendidikan Yahudi. Pendidikan Yahudi zaman dulu itu ada 3 level. Yaitu nomor 1 namanya Bet Sefer, yaitu rumah buku. Itu untuk anak-anak umur 6-12 tahun. Di situ mereka belajar ilmu dasar dan belajar kitab Taurat. Nah, ini kayak sekolah agama dan sekaligus kayak mungkin kayak zaman sekarang kayak pesantren gitu kali ya. Kayak sekolah agama tapi juga ada pembelajarannya juga. Kedua, ada namanya Bet Midrash. Itu rumah belajar untuk anak umur 12-15 tahun. Kalau Bet Sefer itu anak umur 6-12 tahun, mereka disuruh hafalin kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. Hafal di luar kepala benar-benar. Sambil belajar yang lain-lain. Dan cara orang Yahudi ngajar mendidik itu berbeda dari cara kita mendidik. Kalau misalnya kita itu misalnya tanya 10 kurang 8 berapa? Kita jawab 2. Nah, orang Yahudi biasanya kalau ngajarin kayak 10 kurang 8 berapa? Dijawabnya yang pertanyaan lagi, 1 tambah 1 berapa? Untuk memberitahu bahwa mereka tuh ngerti konsepnya. Nah, yang indah adalah yang fase kedua, Bet Midrash. Ini rumah belajar. Ini sekolah elit nih, teman-teman. Dan dari banyak teman-teman orang anak-anak kecil yang ikut, tidak semua bisa lulus. Di sini mereka diajarin untuk hafal kitab dari Kejadian sampai Maleakhi. Dan mereka dididik untuk kenal bisnis keluarga mereka. Kenapa? Karena ada kemungkinan mereka gagal di sini. Banyak banget yang gagal. Di sini, jadi di sini kalau misalnya mereka gagal, di sini mereka akan dikembalikan ke keluarganya. Jadi jadi gini, pada zaman dulu, orang tuh rabi adalah pekerjaan terpandang. Dan pekerjaan lain tuh biasa aja. Nah, kalau mereka gagal sekolah di sini, mereka akan dikembalikan sama orang tuanya dan disuruh urus bisnis keluarga. Nah ini menariknya gini. Berarti teman-teman, kita harus lihat Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus itu masuk kategori orang gagal. Kenapa? Karena Yesus temukan mereka jadi nelayan. Kalau kita ngeliatnya itu pekerjaan mereka. Oh enggak, di mata orang Yahudi itu orang gagal. Karena kalau mereka nggak gagal, mereka masih sekolah sampai sekarang. Diajar rabi. Nah, yang ketiga fase adalah Bet Talmud, rumah guru. Ini untuk kelas dari anak umur 15 sampai 30 tahun. Nah, ini yang best of the best ini. Untuk bisa masuk ke sini harus dengan rekomendasi dari rabi sebelumnya ke rabi pusat. Bukan sembarangan. Dan di sini seorang murid tuh harus kejar rabinya, mohon-mohon sama rabinya, kayak jurus kungfu, kayak anak murid mau belajar kungfu gitu, belajar kungfu. Ini saya pinter nih. Dia harus mohon-mohon, harus membuktikan bahwa dirinya tuh pinter. Baru setelah sang rabi ngelihatnya pinter, baru rabi ngomong, ikutlah aku.
Tidak semua orang bisa di posisi ini. Tidak semua orang bisa cukup terhormat di sini. Makanya teman-teman, orang seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas tidak akan bisa ada di sini. Murid-murid Yesus nggak ada yang lolos, clearly. Karena Matius kerja di pemungut cukai. Terus si Yohanes kerja apa? Itu membuktikan mereka ini semua pecundang, orang-orang biasa. Mereka jangankan level 3 yang di mereka bisa ketemu rabi, level 2 aja mereka nggak lulus. Jadi mereka ini harus terima kenyataan mereka ini orang biasa. Nah, tapi plot twistnya adalah begini. Mereka satu sisi mental mereka merasa orang biasa, kerjanya udah nggak jelas, biasa aja. Tetapi ada satu rabi rockstar yang datang ke mereka, yang bisa bikin mujizat dan ngomong sama mereka, ikutlah aku. Dan rabi ini nggak biasa, karena tadi yang rabi biasa harus sang murid harus membuktikan dirinya untuk bisa dipercaya rabi. Tapi rabi ini lain, bahwa rabi ini dia percaya dulu sama murid-muridnya, dia percaya dulu sama si Petrus, baru dididik si Petrus dan murid-murid yang lain. Ini rabi yang namanya Yesus. Ini yang membedakan Yesus dari orang lain. Dulu ini yang bikin jadi alasan kenapa tiba-tiba padahal Yesus bilang ikutlah aku, langsung si Petrus tuh ninggalin pekerjaannya langsung ikut dia. Karena ini semua terhormat. Mereka untuk tadinya mereka harus untuk kayak bisa untuk membuktikan diri mereka. Sekarang malah si rabi ini di atas garabi dia turun untuk bisa meyakinkan mereka. Ini rabi ini percaya sama mereka. Jadi kayak gini, bukan karena mereka bernilai maka sang rabi memilih mereka, tapi karena sang rabi memilih mereka, nilai mereka terangkat naik. Makanya indahnya kata bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Karena ini indah banget. Ini sebegitu indahnya. Karena saat semua harus membuktikan diri, enggak, rabi ini yang percaya sama si orang-orang biasa ini. Bahwa orang-orang biasa ini pendidikannya nggak lengkap. Dan rabi yang berbicara sama kamu dan saya. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang pilih kamu. Memang waktumu udah habis, mungkin kamu ngerasa pecundang, mungkin kamu ngerasa biasa, mungkin kamu udah berusaha yang terbaik, tapi kamu masih kurang. No, this rabi come, which he is also God. Dia datang kepada kamu dan mempercayai yang terbaik dari kamu, dan dia ingin bimbing kamu. Saya rasa itu pesan grace yang paling penting. Kita hargai waktu. Bagi teman-teman yang down, merasa kehilangan waktu, sang rabi itu datang di hidup kamu saat ini dan bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. So, Amen. harap ini jadi modal untuk kamu nggak nyanyiin hidup kamu. Modal untuk kamu tuh nggak cuma gitu-gitu aja hidupnya. Rethink your life, repent, realign, dan rebuild your hope. Very good. Jadi itu grace-nya harus kuat, tapi dari situ kamu bangun kehidupanmu dalam Kristus. Jangan habiskan waktumu. Udah tahu dulu time banyak habis, yang sekarang kamu dulu udah bodoh, jangan bodoh lagi maksudnya. Udah dipercaya, itu sih maksudnya. Iya. Betul. Ya. Oke, saya kira kalau misalnya memang sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, kelihatannya nggak ada pertanyaan, saya kira kita juga bisa berdoa ya, kita tutup aja. Oke. Ya, Bapak dalam surga, terima kasih untuk waktu kami bisa menjelaskan apa yang sudah disampaikan pada hari Minggu untuk kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk biarlah pertumbuhan rohani mereka di dalam menggunakan waktu, khususnya dalam membahas selama bulan ini Time and Talents, menjadi sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang mengubah hidup, sesuatu yang memberikan pencerahan dan memperlengkapi umat Tuhan sehingga mereka akan bertumbuh dan mereka akan menggunakan waktu-waktu Tuhan dengan sebijaksana mungkin. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, berkati semua yang sudah mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, Pastor Robert, bless you ya. Oke, God bless you. Bye. Bless everyone, thank you.